Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salma Aziza dengan NIM 2052447 dari kelas Tadris Bahasa Inggris B. Nah, di video kali ini saya akan mereview buku yang sangat menarik dan relevan ya untuk kita semua, terutama di era modern yang sering memperdebatkan antara sains dan agama. Nah, kira-kira judul bukunya apa ya? Judul bukunya adalah Sains dan Agama, Dialog Epistemologi oleh Nidal Guessoum dan Ken Wilber, ditulis oleh Dr. Zulfi. Jadi teman-teman, buku ini merupakan hasil disertasi doktoral yang membahas tentang bagaimana sih dua tokoh besar dunia antara Guessoum dan Wilber mendekati hubungan antara sains dan agama dari sudut pandang epistemologi atau cara kita untuk memperoleh pengetahuan. Buku ini lahir dari kegelisahan akademik terhadap dikotomi antara sains dan agama. Banyak orang ya yang menganggap bahwa keduanya itu saling bertentangan. Padahal jika kita lihat lebih mendalam ya, keduanya itu bisa saling melengkapi. Nah, Dr. Zulfis mencoba menjembatani dua pendekatan besar yang dilakukan oleh Nidal Guessoum, seorang ilmuwan muslim yang aktif berdialog dengan dunia barat, dan Ken Wilber, seorang filsuf barat yang dikenal dengan pendekatan integral dan spiritual transpersonal. Oke, sekarang kita masuk ke profil tokoh. Yang pertama ada Nidal Guessoum. Jadi, beliau itu adalah seorang profesor fisika yang berasal dari Aljazair yang menulis buku yang berjudul Islam's Quantum Question. Pendekatan yang dilakukan oleh beliau terhadap sains dan agama itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada rasional dan empiris. Jadi beliau percaya bahwa Islam itu harus terbuka terhadap sains modern. Pendekatan yang kedua yaitu menolak tafsir ilmiah literal. Maksudnya, Guessoum itu tidak setuju dengan pendekatan yang memaksakan ayat-ayat Al-Quran supaya cocok dengan teori sains. Nah, pendekatan yang ketiga itu mendukung ijtihad ilmiah. Maksudnya, beliau mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau ingin agar umat Islam itu tidak anti sains, tapi juga tidak menjadikan sains sebagai sebagai alat pembenaran agama secara sempit. Nah, kemudian lanjut ke profil tokoh yang kedua, ada Ken Wilber. Beliau adalah tokoh filsafat barat yang terkenal dengan teori spectrum of consciousness dan pendekatan integralnya. Pendekatannya terhadap sains dan agama itu sama, ada 3 poin. Yang pertama ada spiritual transpersonal. Maksudnya adalah beliau percaya bahwa kesadaran manusia itu memiliki banyak lapisan dan sains itu hanya menjangkau lapisan luarnya saja. Pendekatan yang kedua itu ada pendekatan integral. Nah, Wilber itu menggabungkan antara sains, filsafat, psikologi, dan spiritualitas dalam satu kerangka yang utuh. Sedangkan pendekatan yang ketiga itu ada kritik terhadap reduksionisme. Jadi, beliau itu menolak pandangan bahwa semua fenomena bisa dijelaskan hanya dengan sains. Nah, beliau itu mengajak kita untuk melihat realitas secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi empiris, tapi juga dari sisi batin dan spiritual. Oke, kita masuk ke bagian inti dari buku ini. Jadi, bagian inti dari buku ini adalah dialog epistemologi antara Guessoum dan Wilber. Dr. Zulfis membandingkan cara keduanya dalam memahami pengetahuan. Yang pertama dari Guessoum dulu ya teman-teman. Nah, menurut Guessoum, pengetahuan itu diperoleh lewat observasi, eksperimen, dan rasionalitas. Sedangkan menurut Wilber, pengetahuan juga bisa
diperoleh lewat intuisi, pengalaman spiritual, dan kontemplasi. Nah, keduanya tuh sepakat bahwa sains dan agama tidak harus saling meniadakan. Nah, gue Islam itu lebih cocok dengan pendekatan lebih cocok untuk pendekatan pendidikan dan sains Islam kontemporer. Sedangkan Wilber itu lebih cocok untuk pendekatan spiritual dan filsafat kesadaran. Jadi buku ini menunjukkan bahwa epistemologi bisa menjadi jembatan antara dua dunia yang tampak bertentangan. Nah, buku ini juga memberikan kontribusi yang besar nih teman-teman dalam wacana integrasi sains dan agama. Ada 3 poin ya dalam kontribusi buku ini. Yang pertama, menawarkan pendekatan akademik yang kritis dan reflektif. Yang kedua, memberikan alternatif terhadap ekstremisme saintifik maupun ekstremisme religius. Dan yang ketiga, buku ini juga cocok nih dibaca untuk mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun siapapun lah ya yang tertarik dengan filsafat ilmu, teologi, dan pendidikan. Buku ini juga mengajak kita untuk berpikir lebih mendalam nih teman-teman. Ada 3 poin juga nih. Yang pertama, bahwa kebenaran itu tidak hanya milik sains atau agama, tapi juga bisa ditemukan lewat dialog. Yang kedua, kita perlu membuka diri terhadap berbagai cara untuk memahami dunia. Yang ketiga, integrasi sains dan agama bukan sekedar teori, tapi juga bisa diterapkan dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan spiritualitas pribadi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton review buku ini. Jika teman-teman tertarik nih ya dengan buku ini, teman-teman bisa baca versi PDF-nya di repositori UIN Jakarta. Semoga video ini bisa membuka wawasan teman-teman tentang pentingnya dialog antara sains dan agama. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.